Baik, selamat siang buat adik-adik semua. Di sini saya akan mengajar tentang pertumbuhan ekonomi. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Oke. Untuk pembelajaran hari ini mungkin ada daripada kalian yang belum mengenal Ibu karena Ibu baru pertama kali masuk di kelas 10. Perkenalkan, nama Ibu Nadia Novita Syanturi. Nah, di sini Ibu akan membawakan materi tentang pertumbuhan ekonomi. Apa adik-adik semua sudah mengerti apa itu pertumbuhan ekonomi? Oke, mungkin belum ya, karena baru pertama juga kita masuk. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah atau meningkat dalam jangka waktu yang panjang. Atau biasa juga kita sebut juga sebagai PDB. PDB yang artinya jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh semua unit yang diproduksi oleh masyarakat itu dalam sebuah negara tertentu, atau jumlah nilai barang atau jasa final yang dihasilkan oleh unit ekonomi. Itulah tadi tentang pertumbuhan ekonomi atau sering juga kita dengar sebagai PNB. Nah, lalu ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tersebut. Ada sekitar 7 faktor. Yang pertama, ada tanah dan kekayaan alam. Yang kedua, ada jumlah dan mutu penduduk beserta tenaga kerjanya. Yang ketiga, ada barang-barang, modal, dan juga teknologi. Yang keempat, ada manajemen. Yang kelima, ada kewirausahaan. Yang keenam, ada sistem sosial dan sikap masyarakat. Yang ketujuh, ada luas pasar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke rumus untuk mengukur pertumbuhan ekonomi itu. Di sini Ibu akan mencatat rumus tersebut. Di mana rumus tumbuhan ekonomi. Oke. Nah, rumusnya itu pertumbuhan ekonomi tahun T. Tahun T ini artinya tahun yang ditentukan. Gitu. Sama dengan delta GNP per GNP T0 dikali 100%. Oke, ini dia rumus pertumbuhan ekonomi. Nah, adik-adik sekalian kan belum tahu apa itu delta GNP. Di sini Ibu akan menjelaskan apa artinya ini dan juga ini.
delta GNP adalah pertumbuhan yang diperoleh dari GNP tahun ini maksudnya tahun ini, tahun yang akan kita cari di contoh soal nanti, dikurang GNP tahun lalu. Tahun lalu ialah tahun sebelumnya. Oke, kita buat dia dalam kurung supaya mengerti ya. Oke. Lalu pengertian GNP T0 itu adalah GNP sebelum berubah atau GNP tahun lalu. Tahun lalu artinya tahun yang sudah lewat. Nah, lalu di sini sampai sini adik-adik sekalian sudah paham apa itu delta GNP dan juga GNP T0. Nah, di sini delta GNP adalah pertumbuhan yang diperoleh dari GNP tahun ini dikurang dengan GNP tahun lalu. Lalu GNP T0 itu ialah GNP sebelum berubah atau GNP tahun lalu, tahun sebelumnya. Nah, kita ambil satu contoh. GNP tahun 2012 sebesar 800 triliun dan GNP pada tahun 2013 sebesar 900 triliun. Oke. Maka kita disuruh mencari besar pertumbuhan ekonominya. Maka tentukanlah besarnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi. Oke. Nah, rumusnya
tadi pertumbuhan ekonomi T adalah tahun yang akan kita cari. Nah, sama dengan delta GNP per GNP T0 dikali 100%. Maka kita masukkan rumusnya. Pertumbuhan ekonomi tahun T, tahun yang akan kita cari. Nah, masukkan ini delta GNP langsung aja kita cari. Delta GNP adalah pertumbuhan yang diperoleh dari GNP tahun ini dikurang dengan tahun lalu. GNP pada tahun ini adalah sebesar, kita anggap saja tahun ini adalah tahun 2013. Nah, di sini pada soal dapat kita lihat bahwa pada tahun 2013 GNP-nya itu sebesar 900 triliun. Maka delta GNP sama dengan 900 triliun. Nah, tadi kan kita sudah dapat di rumus delta GNP adalah pertumbuhan yang diperoleh dari GNP tahun ini dikurang dengan GNP tahun lalu. GNP tahun ini adalah tahun 2013, ya kan? Tadi kita ambil tahun 2013. Nah, tahun 2013 itu GNP-nya sebesar 900 triliun. Kita masukkan 900 triliun. Lalu GNP tahun lalu berarti sebelum tahun 2013 adalah tahun 2012, maka GNP di tahun lalu adalah 800 triliun dikurang 800 triliun. Nah, di sini rumusnya delta GNP per GNP T0. Maka GNP T0 itu tadi di keterangan apa? Bahwa GNP T0 adalah GNP sebelum berubah, atau disebut juga GNP tahun lalu. Pada tahun lalu GNP-nya itu berapa? Tahun lalu berarti tahun sekarang kan 2013, berarti tahun lalunya adalah 2012. 2012 GNP-nya sebesar 800 triliun. Nah, oke, baik, baru kita kali dengan 100%. 100%. Oke. Ayo, siapa yang bisa menjawab pertanyaan contoh soal ini? Berapa 900 triliun dikurang 800 triliun per 800 triliun dikali dengan 100%? Maka kita dapat hasil yaitu 12,5%. Oke. 12,5%. Itulah hasil dari besarnya pertumbuhan ekonomi dari tahun 2013 ke tahun 2012. Oke? Apakah semuanya sudah memahami yang Ibu jelaskan? Mungkin sekianlah pembelajaran materi yang bisa Ibu bawakan untuk hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Sekian dan terima kasih.